Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pada pagi hari ini diambil dari Roma 7 ayat 13, demikian isinya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sampai saat ini kita masih terus berhadapan dengan virus COVID-19 yang menuntut kita untuk waspada dan ketat menjaga imunitas tubuh kita. Sama halnya dengan dosa, dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka setiap jam, setiap menit, bahkan detik dari kehidupan kita pasti selalu berhadapan dengan dosa, saudaraku. Potensi untuk jatuh ke dalam atau terjangkit, tertular dosa sangat bisa terjadi, apalagi ketika kondisi rohani kita lemah. Dosa mengintai dari setiap aspek kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan dosa bisa muncul dari sesuatu yang baik jika kita tidak waspada dan menjaga hati kita. Dosa bisa mempergunakan hal yang baik untuk membuat kita jatuh. Dan jikalau kita tidak menjaga hati saudaraku dan tidak jeli, akhirnya kita terus terseret hingga akhirnya menuju kepada kematian rohani. Demikian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Pekerjaan dosa seperti virus. Ketika iman kita lemah, kita gampang jatuh ke dalam dosa. Dan jika kita tidak memperbaiki imunitas rohani kita melalui firman Tuhan, maka virus dosa itu berkuasa hingga akhirnya hidup kita jauh dari kehendak Allah. Dari sesuatu yang baik sekalipun dosa bisa bekerja dalam diri seseorang jikalau ia tidak menjaga hatinya. Saudara pernah bertemu dengan seorang sahabat yang dulu kami pernah bersama-sama menjadi anggota P3MI di Sumatera Utara. Ia sharing kepada saya bagaimana Tuhan menolong dan memberkati sampai titik di mana bisa dikatakan dia termasuk sukses dalam karir dan memiliki posisi yang bagus di tempat ia bekerja. Lebih lanjut lagi ia bercerita dan memberikan pengakuan kepada saya. Waktu ia menjadi pegawai honor, setiap bulannya ia begitu setia dalam memberi perpuluhan dengan minggu yang sama setiap bulannya ke gereja. Lalu dia mengaku, namun sekarang saya akui katanya, kok aku merasa berat ya memberikan perpuluhan kepada Tuhan, bahkan sering telat. Beda sekali ketika aku masih menjadi pegawai honor waktu itu. Saya mengajak ia terbuka oleh karena faktor kedekatan kami. Membuat ia tidak canggung lagi untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Setelah kami bersama gali dan dengan keterbukaan, ternyata faktor gaji yang sudah besar, di mana hal itu berhubungan dengan jumlah perpuluhan, itulah yang membuat dia kurang setia memberi perpuluhan kepada Tuhan. Dengan pendekatan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menjamah hatinya, ia pun memahami apa yang telah ia lakukan dan bertekad untuk keluar dari dosa itu. Saudaraku, dosa bisa bekerja dan datang dari manapun, bahkan dari sesuatu yang baik sekalipun jika kita tidak menjaga hati kita. Mari kita tetap dan terus menjaga hati kita dengan bergaul dekat dengan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada saat ini Allah boleh menyatakan kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang begitu maha pengampun untuk segala keberdosaan kami. Tetapi begitu besarnya kasih-Mu kepada kami, Engkau menginginkan kami untuk tetap waspada untuk pekerjaan dosa yang terus mengintai kami anak-anak-Mu. Tuhan mampukan kami untuk lebih peka untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu.